Halo, assalamualaikum. Hal-hal penting setelah PCMB selesai. Yang pertama adalah memastikan bahwa pendaftaran PCMB ini sudah diverifikasi. Dan notifnya adalah tahap verifikasi selesai. Tunggu pengumuman kelulusan. Bila notifnya sedang diverifikasi atau bahkan perlu perbaikan berkas, maka silakan untuk diselesaikan dulu ya. Kalau perlu perbaikan ya berarti harus diperbaiki. Kalau tinggal menunggu proses verifikasi, tinggal selalu dipantau saja di akun apakah nanti akan verifikasinya selesai atau bahkan mungkin perlu perbaikan berkas. Jadi kalau yang masih menunggu silakan cukup dipantau saja. Nah, untuk yang verifikasi sudah selesai, silakan memantau untuk ranking sementara. Di sini cukup memasukkan NISN saja, kemudian kita bisa langsung melihat ranking sementara kita ya. Misalnya di sini contohnya posisi Anda ada di 30, ini nomor 30 dari 81 pendaftar. Nah, posisi sementara atau ranking sementara ini akan berubah ya. Artinya seiring dengan ada yang baru diverifikasi di jalur yang sama akan bisa saja yang tadinya 30 besok jadi 35 atau 40. Dan kita bisa melihat juga kuota yang akan diterima. Ya, misalnya di sini tertulis 18. Tinggal dibandingkan saja nanti ranking kita ya dengan jumlah atau kuota yang akan diterima. Mudah-mudahan sih rankingnya masih masuk ke dalam kuota yang akan diterima ya. Nah, selain itu bila memang rankingnya sudah di bawah ya, kita masih sambil menunggu ya hasil akhir nanti di pengumuman kelulusan ini tanggal 12 Juni 2026. Tapi sekaligus juga kita bersiap-siap apabila memang tidak diterima ya. Kalau lulus sih tinggal nanti pilihan apakah mau diambil atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak lulus di pengumuman kelulusan ini, maka kita bersiap-siap untuk menuju proses ataupun tahap berikutnya, yaitu untuk pendaftaran di tahap 1 ataupun tahap 2. Nah, ini ya di sini ada jadwal untuk tahap 1 dan tahap 2. Ini nanti disesuaikan dengan jalur yang akan dipilih ya. Jadi ada jalur tertentu di tahap 1, sementara jalur yang lainnya nanti ada di tahap 2. Ini silakan nanti dicek, dipantau. Dan kemungkinan bisa daftar di apakah di tahap 1 saja atau di tahap 2 saja, atau sebetulnya bisa daftar di 2 tahap itu. Itu tinggal dipilih nanti mana yang paling memungkinkan, peluangnya lebih besar ya. Silahkan dipahami aturan-aturannya, ada petunjuk pelaksanaan, bisa minta mungkin ke sekolah, ke guru ya, atau bisa cari di internet ya. Petunjuk pelaksanaan ini mungkin ada yang share juga tentang petunjuk pelaksanaan atau juklak di SPMB Jawa Barat 2026. Termasuk jalur-jalurnya, kemudian bagaimana menghitung skornya, itu yang penting. Dan juga persyaratan-persyaratan khusus sesuai jalur yang akan dipilih ya. Silakan, semangat, semoga mendapat sekolah yang diharapkan. Ya, demikian berbagi informasi saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.